Shalom teman-teman Komisi Remaja dan Pemuda GKMI Salatiga yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita berjumpa kembali dalam virtual fellowship Komisi Remaja Pemuda GKMI Salatiga. Mari pada saat ini kita mau siapkan diri kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita angkat pujian Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu Bapa. Engkau perkumpulkan kami Bapa, Engkau pimpin kami dalam ibadah kami Bapa, Engkau berikan kesehatan pada kami Bapa. Jika sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang akan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti Bapa. Kami berdoa Bapa untuk setiap kami, untuk setiap kesehatan kami Bapa. Engkau yang akan terus turun tangan Bapa untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur kalau pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus bersyukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita, untuk setiap kehidupan kita. Dan sebagai remaja pemuda Kristen, seharusnya kita menggunakan setiap kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
kasih di dalam Tuhan Yesus, semoga malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan terus akan dijaga Tuhan sampai masa pandemi ini selesai. Pada malam ini kita akan belajar dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Ini firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Nah, kalau kita melihat teks pada malam hari ini, bangsa Israel mengalami masa pembuangan. Itu bukan berarti bahwa Allah itu tidak mencintai atau Allah tidak menyayangi bangsa Israel. Tetapi ada suatu tugas di mana diserahkan atau yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah usahakanlah kesetaraan kota kemana kamu aku buang. Dan yang kedua adalah berdoalah kepada Tuhan. Artinya dimanapun bangsa Israel ditetapkan atau dibuang atau di manapun juga, dia harus bersama-sama untuk mengusahakan kesejahteraan di mana dia berada. Demikian juga kehidupan kita, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan apabila sampai saat ini kita ditempatkan di dalam satu keluarga dengan berbagai macam permasalahan, dengan berbagai macam persoalan, dengan tetek bengek yang ada di dalam keluarga. Bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Tetapi kalau kita melihat di dalam teks ini, ada tugas yang harus dikerjakan oleh kita semua bagi anak-anak Tuhan, supaya di dalam keluarga yang kita tinggali, di dalam keluarga yang kita tempati, ada suatu kesejahteraan, dan kita terus bekerja, berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar satu tema, menjadi berkat. Kalau kita berbicara soal menjadi berkat, itu ada suatu karya, suatu usaha, di mana bahwa kita harus menciptakan suatu kondisi seperti yang tertulis di dalam teks, yaitu kesejahteraan di dalam keluarga atau dimanapun kita berada. Menjadi berkat itu harus menyadari bahwa kita harus mau menjadi saksi Kristus. Karena kalau orang ingin menjadi berkat, dia harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ada 3 hal yang sederhana yang bisa kita lakukan agar kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama adalah mendisiplinkan diri. Karena hidup disiplin itu akan berdampak pada kehidupan kita ke depan. Dan ketika kita belajar untuk mendisiplinkan diri, segala aturan, segala perintah, segala tatanan itu akan mampu kita kerjakan dan mampu kita lakukan dengan baik. Yang kedua adalah menjaga tutur kata. Karena kalau kita melihat persoalan-persoalan yang kecil itu akan bisa terjadi karena dari ucapan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga tutur kata kita, supaya ketika dimanapun kita berada, kita bisa mampu menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga adalah menjaga perilaku. Dari ketiga hal ini tentunya menuntut kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus secara utuh. Jadi artinya, kalau kita ingin menjadi berkat, kita harus menyadari benar bahwa kita hidup harus mau menjadi
saksi Kristus. Hidup disiplin, menjaga perkataan, dan menjaga perilaku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk renungan yang singkat ini, kiranya boleh menguatkan bagi kehidupan kami, dan di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan terus akan menjaga kami. Ajar kami untuk hidup disiplin, sehingga setiap aturan, setiap peraturan yang harus kami lakukan boleh kami kerjakan dengan baik. Kami berdoa untuk gereja kami Bapa, kiranya di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kiranya semua jemaat boleh bersatu padu, boleh percaya penuh akan penyertaan Tuhan, sehingga ketika di dalam mengalami persoalan-persoalan hidup di dalam rumah tangga kami boleh tetap bersandar kepada-Mu. Kami juga mau serahkan untuk semua rangkaian kegiatan di gereja ini. Biarlah Tuhan terus akan menjaga, mendukung, dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu Bapa. Kami dapat mengikuti virtual fellowship pada saat ini Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk setiap firman yang dapat kami dengar Bapa. Kiranya Bapa, Engkau yang akan terus menyertai kami Bapa, Engkau yang akan terus menguatkan kami Bapa. Engkau jagai kami Bapa dimanapun kami berada. Engkau berikan kesehatan bagi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.